Kita review pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara yang sudah sampai saat ini kira-kira ya di progresnya 60% sampai 70%. Jalan tol Ibu Kota Nusantara terdiri dari beberapa seksi, terdiri dari beberapa segmen pembangunannya dari mulai 1A di Bandara Balikpapan, Sepinggan, kemudian ada 1B dari Sepinggan ke jalur tol existing Balikpapan Samarinda kilometer 4 sampai 6. Kemudian dari seksi 3A kilometer 8 Balikpapan Samarinda sampai ke pelabuhan Peti Kemas Karyangau atau KKT sepanjang 9, sekian kilometer. Nah, ini kita masuk ke jalan tol 3A. Kemudian ada jalan tol 3B, seksi 3B di 7,2 km. Jalan tol seksi 3B dari Pelabuhan Peti Kemas Karyangau sampai di Simpang Tempadung. Kemudian ada pembangunan jalan tol seksi 5A dari Simpang Tempadung menuju Pulau Balang, sekitar 6 km. Setelah itu ada pembangunan jalan tol seksi 5B dari Pulau Balang menuju ke Simpang Riko sekitar 13 km. Kemudian ada pembangunan seksi jalan tol IKN 6A dari Simpang Riko sampai Outer Ring Road IKN sejauh 6,22 km. Kemudian ada pembangunan jalan tol seksi 6B yang memiliki total panjang 6 km mencakup pembangunan 4 jembatan dan 2 underpass. Dan juga ada pembangunan dari seksi 6C dari outer sampai masuk ke dalam Ibu Kota Nusantara. Di samping jalan menuju Riko, Itci, dan sampai di outer ring Ibu Kota Nusantara ada juga yang potong kompas nantinya. Jalan tol kembali dibangun di seksi 4A dan 4B, yaitu melewati tunnel atau terowongan bawah laut dari Simpang Tempadung untuk 4A menuju ke terowongan bawah laut sampai nanti di outer ring Ibu Kota Nusantara. Untuk sementara, ketika jalan tol seksi 1A dan 1B belum terbangun dari Bandara Balikpapan sampai tol existing Balikpapan Samarinda, jadi kita masuknya melalui gerbang tol Manggar Balikpapan Samarinda, kemudian nanti dilanjutkan pada kilometer 8 kira-kira masuk ke kiri langsung menuju ke jalan tol 3A Karangjuang Karyangau KKT atau Kaltim Karyangau Terminal. Kemudian juga jalur tol Ibu Kota Nusantara ini nantinya kemungkinan rencana akan dilanjutkan pembangunan jalur tol ke Kalimantan Selatan. Nah, ini kita sudah melalui jembatan Pulau Balang yang bentang panjang yang dibangun selesai di tahun 2019 yang lalu sebelum ada jalur tol Ibu Kota Nusantara ya. Mungkin ini sebelumnya belum ada perencanaan melalui jalur tol karena jalanan di sini dibuat seperti ini. Nah, akhirnya akan dibangun dijadikan jalan tol ya. Karena disinyalir dulunya masih belum terbangun untuk jalan tol. Nah, juga pada jembatan Pulau Balang bentang pendek yang ini yang dibangun dua jembatan baru. Jadi ada kembar 3 untuk jembatan Pulau Balang bentang pendek. Jadi yang 2 nanti untuk jalur jalan tol, kemudian jembatan satunya untuk jalan di jalur nasional atau jalur non tol. Kemudian juga nanti diberikan beberapa gerbang-gerbang pintu tol di area sini ya untuk menuju ke jalan nasional, bandara VVIP, kemudian juga ke jalur tol Kalimantan Selatan jika nanti perencanaannya dilanjutkan ke pembangunan jalan tol Kalimantan Selatan. Nah, ini kita sudah sampai di seksi jalan tol IKN di 5B
dari jembatan Pulau Balang sampai Simpang Riko sepanjang 13 km. Sesudah jembatan Pulau Balang, jalur tol ini hanya terdiri dari 2 jalur ya. Namun berbeda dengan pembangunan jalan tol di seksi 3A dan 3B, dibangun dengan 3 jalur. Nah, jalur tol yang kita lewati ini sudah memasuki di seksi 6A dengan panjang 6,22 km dari Simpang Riko sampai Outer Ring Road Ibu Kota Nusantara. Jadi total keseluruhan jalan tol Ibu Kota Nusantara yaitu di 75,62 km atau 9 ruas tadi ya. Namun jalan tol yang sudah terbangun di Ibu Kota Nusantara ini sekitar 50,2 km yang kita sudah lewati tadi ya. Nanti kalau sudah terbangun, jalur tol 4A dan 4B lewat terowongan bawah laut kita akan review ulang. Yang nantinya tol bawah laut Sepaku sepanjang 1,82 km yang menghubungkan antara Sepaku dan Karyangau akan dibangun setelah jalan tol ini jadi. Nah, ini kita sudah keluar dari jalan tol Ibu Kota Nusantara dan menuju ke Simpang Itci.